Tim ini terdiri dari Afri Alivia, terdiri dari M. Lazuardi Nur Rahman, dan juga Ahmad Faizal Asis. Masih di kategori yang sama, yaitu Student Net Zero Healthy Building Design. Mereka akan mempresentasikan bagaimana kemudian sebuah tempat tinggal, bagaimana kemudian sebuah lingkungan atau bangunan itu memiliki nol atau memiliki energi-energi yang tidak terbuang secara cuma-cuma. Kalau gitu langsung aja untuk mengefisienkan waktu kita sama-sama menyaksikan ini dia presentasi dari Nu Raga Loka. Here we go. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kepada yang terhormat para Dewan Juri dan jajarannya, teman-teman idea kontributor lainnya, dan juga teman-teman yang mendukung dan menyaksikan kami dimanapun kalian berada, serta para panitia yang sedang bertugas. Perkenalkan, kami dari tim Nuraga Loka, berbagi rasa dan ruang untuk bersama. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan, nama saya Afri Alivia dari Universitas Pembangunan Jaya, dan rekan saya Muhammad Lazuardi dari Universitas Trisakti. Dan saya Ahmad Faisal Aziz dari Universitas Pancasila. Di sini kami akan memaparkan ide perancangan dari desain apartemen kami yaitu Nuraga Loka yang berlokasi di Kota Baru Parahyangan, Indonesia. Next. Bisa dilihat di sini kami mensimulasikan keadaan iklim sekitar dengan menggunakan data dari climateonebuilding.org, lalu mendapat temperatur 15 derajat hingga 30 derajat dengan humidity di atas 70% yang merupakan memang daerah hutan hujan tropis. Lalu bisa dilihat pada bagian kanannya merupakan angin, pergerakan angin yang didominasi oleh pada bagian barat dan timur yang merupakan fase angin tenang dengan kecepatan 0,5 hingga 7,9 meter per second. Lalu pada bulan Maret hingga Februari kecepatan angin hingga mencapai 13,8 meter per second. Next. Selanjutnya bisa didapat dari outdoor comfortnya sendiri. Ini mempertimbangkan dari temperatur, humidity, dan angin yang sudah dibahas sebelumnya. Mendapat pada jam 8 pagi hingga 4 sore, thermal stressnya dibilang cukup tinggi karena memang merupakan puncak dari matahari. Setelah itu thermal stress terbilang tidak ada, bahkan ada sedikit dingin pada bulan tertentu karena memang merupakan kawasan di pegunungan. Bisa dilihat pada bagian bawahnya yang merupakan climate profiles-nya merupakan perbedaan keadaan iklim antara siang hari dan malam hari. Next. Selanjutnya adalah penentuan isu dan konsep gubahan massa dari Nuraga Loka sendiri. Di sini kami mencoba mengedepankan 3 isu. Yang pertama adalah land use, yang kedua adalah residential integration, dan yang ketiga adalah residential mobility. Mengingat lokasi tapak perencangan yang berada di Kota Baru Parahyangan yang memiliki akses pencapaian yang banyak itu. Lalu berdasarkan isu tersebut, kami coba membuat suatu gubahan massa di mana kami melihat bahwa lokasi tapak perencanaan ini memiliki suatu bentuk yang organik. Lalu masa itu kami coba pull up ke atas, lalu kita sobek dan sehingga menghasilkan sebuah gubahan massa yang memiliki orientasi yang tidak secara langsung menghadap sisi timur barat. Lalu selanjutnya massa duplikasi sehingga memiliki bentuk massa bangunan yang lebih modular. Boleh next. Perancangan alur sirkulasi di dalam tapak menjadi prioritas dalam perancangan menuju tapak bebas jejak karbon dan juga prioritas serta keamanan pejalan kaki dan para penghuni. Di dalam akses sirkulasi, zona sirkulasi sendiri dibagi ke dalam 2 zona. Yang pertama adalah zona pejalan kaki dan juga zona kendaraan. Yang pertama adalah sirkulasi pejalan kaki atau bagi akses bagi para penghuni. Nah, sirkulasi pejalan kaki ini sendiri dari titik drop off di mana para penghuni diturunkan, mereka tersambung langsung ke dalam bangunan dengan titik-titik yang terintegrasi. Lalu untuk pedestrian, jalur pedestrian ternaungi oleh vegetasi berupa pepohonan sehingga memiliki kenyamanan yang lebih dalam berjalan, dan juga pada bagian depan tapak terdapat satu integrasi pedestrian yang masuk ke dalam tapak inclusive park yang kami rancang. Lalu selanjutnya adalah sirkulasi
dari kendaraan. Yang pertama adalah jalur servis, di mana jalur servis ini sendiri direncanakan sebagai area untuk kendaraan pemadam kebakaran, di mana memang mengelilingi bangunan agar memudahkan pencapaian dari mobil pemadam. Dan yang terakhir adalah sirkulasi kendaraan bermotor, di mana untuk kendaraan bermotor sendiri, mobil ataupun motor dibatasi pergerakannya di dalam tapak, yaitu hanya berada di area utara atau bagian atas tapak, di mana dari titik drop off kendaraan langsung dimasukkan ke dalam gedung parkir. Next. Masa bangunan sendiri mencoba merespon tapak dan juga memberikan respon kepada lingkungannya. Baik dari bagaimana bangunan merespon pencahayaan dan juga pembayangan di dalam tapak, lalu orientasi masa bangunan yang diarahkan tidak menghadap langsung ke arah timur barat, tetapi tetap memiliki view golf dari Kota Baru Parahyangan, lalu penyediaan special space sebagai inclusive area bagi masyarakat maupun penghuni, lalu vegetasi lokal pada landscape, lalu pemisahan zona sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, dan juga kenyamanan akustik. Next. Masih dalam building design, kami menerapkan konsep green and healthy features yang diterapkan untuk mencapai keberlanjutan untuk kesehatan penghuni serta komunitas lingkungan sekitarnya. Kami menerapkan di sini ada indoor air quality, water consumption, akustik, thermal, hingga visual comfort. Next. Nah, dalam green and healthy living ini terbagi dalam dua bagian, yaitu guna mencapai net zero healthy building, kami menerapkan kami mengkolaborasikan berbagai macam fitur dan kami realisasikan, dan diantaranya ada sun shading, green roof, recycle water harvesting, natural daylight, solar panel, rainwater harvesting, serta urban farming, serta local vegetation. Sedangkan untuk healthy-nya, guna mewadahi fasilitas dari penghuni, yaitu ada outdoor gym, outdoor playground, bike parking, farmer market, dan juga urban farming. Dan gak lupa ada dari idea partner kita, yaitu pendukung, ada smart home energy dari Senedier dan juga high performance glass dari Asahi Mas. Next. Selanjutnya adalah penggunaan material pada bangunan. Penggunaan material pada bangunan pada area fasad bangunan, yaitu pada kaca menggunakan produk dari Asahi Mas, yaitu Sunford, di mana Sunford ini memiliki tahanan iklim yang baik dan juga mampu menahan panas. Lalu pada dinding panelnya menggunakan perforated metal panel, di mana material ini dapat menyalurkan cahaya dan juga menyalurkan angin ke dalam bangunan. Dan juga terdapat wood plastic composite, di mana sebagai material alternatif pengganti kayu. Lalu untuk material struktur sendiri, di sini kami menggunakan dinding beton precast, di mana memudahkan dalam konsep modular dan juga batu bata ringan. Lalu semua material yang digunakan dalam perancangan apartemen ini semuanya telah tersertifikasi Green Label dan juga bebas bahan beracun dan berbahaya, serta diambil dari radius kurang dari 1.000 km dari sekitar tapak. Next. Masih dalam healthy living, kami mengambil poin pertama, principles, the word GBC Health and Wellbeing Framework, yaitu Protect and Improve Health, yang mendukung kesehatan mental dan sosial melalui ruang dan komunitas. Merespon hal tersebut, kami membuat konsep 5 panca indera, yang salah satunya adalah green roof pada atap ini memperlihatkan pemandangan ke pegunungan dan lapangan golf untuk indera penglihatan, infinity pools untuk indera peraba, lalu ada yoga deck untuk indera pendengaran, lalu ada flower garden untuk indera penciuman. Dari situ juga terbentuk hubungan antara manusia dan alam di dalam fasilitas bangunan. Next. Selanjutnya ini kita sudah masuk ke dalam love unit design-nya. Ada 3 tipe, ada tipe 36, 50, dan 70. Untuk kebutuhan ruangannya di sini, perbedaannya hanyalah pada penggunaan ruangnya, 36 untuk 2 orang, untuk 50 3 orang, dan 70 untuk 4 orang. Next. Selanjutnya ada love unit detail, yang ini dapat digambarkan pada tipe 70. Dengan beberapa fitur di dalamnya, yaitu ada natural ventilation, electric stove, serta material cat,
yang sehat dan bebas bahan kimia berbahaya. Selain itu, penggunaan AC pada unit ini menjadi opsional, yang mana penghuni akan mendapatkan opsi menggunakan AC hanya pada kamar tidur, dan juga dengan nilai COP atau Coefficient of Performance di atas 4,5 dan dengan tipe AC split converter. Dan juga dapat dilihat pada area fasad kami menggunakan sun shading dengan material perforated metal yang dapat mengurangi cahaya matahari yang masuk, tetapi juga dapat memasukkan angin juga tetap dapat masuk. Dan juga disiasati dengan jenis sun shading yang fleksibel sehingga dapat dibuka dan ditutup sesuai dengan kebutuhan penghuninya. Next. Selanjutnya kami mencoba membuat simulasi pencahayaan baik bagi unit hunian, di mana simulasi pencahayaan alami sendiri digunakan untuk menentukan kualitas pencahayaan alami pada unit hunian, sehingga dapat diketahui seberapa optimal tidak menggunakan pencahayaan buatan pada pagi sampai siang hari. Berdasarkan Greenship New Building versi 1.2 disebutkan bahwa penggunaan cahaya alami secara optimal minimal luasan ruangan terkena cahaya sesuai SS ini seluas 30%. Nah, berdasarkan hasil simulasi yang telah kami lakukan, ruangan ini berhasil memenuhi minimal dari 30% ruangan yang terpapar oleh cahaya matahari, sehingga bangunan ini memenuhi salah satu kriteria Greenship dan juga optimal dalam menggunakan pencahayaan alami. Next. Ya, selanjutnya adalah produk dari IDEA partner kita sendiri, yaitu Schneider dan Asahi Mas. Untuk Schneidernya sendiri ini kami menggunakan Wiser Smart Home untuk pengguna ruangan mendapat suasana kenyamanan, kemudahan, dan hubungan antar ruang. Di antaranya kita menggunakan multifunction interface, Space Logic SLP Series Air Quality Sensor sebagai temperature, humidity, hingga CO2 control, dimmer and switch sebagai lighting control, Wiser 360 derajat sebagai entertainment management, and curtain switch sebagai curtain control. Jendela besar sini sebagai pencahayaan utama unit menggunakan flat glass convert dari Asahi Mas yang nanti akan berkolaborasi dengan curtain switch dari Schneider. Next. Ya, selanjutnya untuk renewable energy kami menggunakan solar panel yang terletak pada area atap dan dipakaikan sebanyak 50% dari luasan atap, baik dari atap apartemen maupun atap parkir. Dan juga dapat dilihat pada perhitungan berikut ini bahwa IKE atau indeks kumulatif energi yang kami gunakan itu sebesar 45,18 kWh dalam 1 tahun, dan juga setelah dihitung solar panel ini dapat mengcover konsumsi energi sebanyak 19.762,5 kW dalam 1 bulan, sehingga dirasa cukup untuk mengcover energi yang dihasilkan dari Nuragaloka. Next. Selanjutnya, ini merupakan gambaran dari beberapa fasilitas yang terdapat dalam area landscape, yaitu ada urban farming, inclusive park, dan juga outdoor gym. Fasilitas ini guna meningkatkan kesehatan fisik serta psikis dengan mengembangkan interaksi sosial, dan juga setiap fasilitas ini terhubung dengan sirkulasi untuk mendapatkan pengalaman yang berbeda-beda. Next. Selanjutnya, dalam pengembangan ke depannya, bangunan dirancang dengan bentuk modular sehingga dalam pengembangannya dapat dibangun dalam beberapa fase. Kita bisa melihat bahwa hal ini dimungkinkan untuk menekan biaya konstruksi dan juga pembangunan. Oke, jadi Nuragaloka merupakan hunian bagi para keluarga kecil yang berlokasi di Kota Baru Parahyangan. Nuragaloka memiliki makna sebagai hunian yang ingin menciptakan interaksi antara penghuni yang dibingkai dalam bentuk suasana alam perkotaan dan pedesaan. Serta area publik yang ditawarkan mengintegrasikan hubungan antar lantai hunian untuk mengoptimalkan iklim mikro yang sehat dan nyaman, serta berperan sebagai paru-paru kawasan. Sekian yang dapat kami sampaikan dari Nuragaloka, terima kasih.